Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 20 Oktober 2020 bersama Pastor Marcel Manggau, Imam Misionaris CICM yang sedang bertugas di Paroki Santo Paulus Tello, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian pada hari Selasa 20 Oktober 2020, Pekan Biasa yang ke-29. Sebelum kita merenungkan bacaan Injil hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kau dan kuasa, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa siap sedia, berjaga-jaga dan waspada akan hidup kami. Semoga kiranya Engkau tetap menguatkan kami dalam penjagaan dan kewaspadaan kami ini, sehingga kami dapat berjaga dengan penuh kesetiaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, hari ini bacaan Injil kita ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaknya pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini Tuhan memberikan pengajaran tentang perlunya sikap waspada dan setia berjaga-jaga. Gambaran seperti seorang hamba yang pinggangnya berikat dan membawa pelita dengan jumlah minyak yang banyak, dan dengan pelita yang tetap bernyala. Di sini Tuhan mengajak para murid untuk bermental hamba dalam arti positif, yaitu seorang hamba yang setia, dapat diandalkan, dan selalu menyenangkan majikannya. Jadi setidak-tidaknya ada 3 kategori umum seorang hamba yang dikehendaki atau diinginkan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Kategori yang pertama adalah murid Tuhan haruslah seperti seorang hamba yang tidak boleh lengah sedikit pun agar tidak kehilangan kesempatan jika Sang Tuhan tiba-tiba datang. Hamba itu harus selalu siap sedia, dan kesiapan itu ditunjukkan dengan berjaga-jaga, bahkan pada waktu-waktu yang tidak mudah, terutama pada tengah malam sekitar jam 00 sampai dengan 02 dini hari. Para murid selalu diharapkan sebagai hamba yang dituntut untuk berjaga, melindungi berbagai warisan yang sudah diperoleh dalam Yesus Kristus dari para musuh, seperti nilai-nilai keduniawian yang menitik beratkan kenikmatan jasmani atau badani,
Contohnya itu adalah konsumerisme, hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya. Hamba yang siap sedia ini dan berjaga ini pasti akan disayangi oleh tuannya. Kemudian kategori yang kedua, Tuhan menginginkan para pengikutnya menjadi hamba-hamba yang tidak pertama-tama memikirkan dirinya sendiri, tetapi hidup dan perhatiannya dicurahkan sepenuhnya atau diabdikan sepenuhnya kepada Sang Tuhan. Hamba adalah abdi atau pelayan yang selalu menempatkan yang diabdi dan dilayani sebagai yang utama. Dalam konteks ini, yang utama itu adalah Tuhan sendiri. Lalu kategori yang ketiga, yaitu Tuhan juga menginginkan para murid sebagai hamba-hamba yang bisa diandalkan dan bukan sekedar dapat disuruh-suruh, namun tetap siap mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dengan demikian atau dengan begitu, tuan rumah akan senantiasa senang melihat hambanya yang setia dan kemudian berani mempercayakan rumah dan hartanya atau warisannya kepada hamba yang sudah setia itu. Tuhan itu akan memberikan kepercayaan dalam pengawasan oleh sang hamba yang setia itu. Namun, kini muncul pertanyaan tentang bagaimana caranya membedakan antara hamba yang baik atau yang setia itu dari hamba yang jahat. Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, hamba yang baik bukan hanya saat dilihat oleh tuannya ia berperilaku baik, tetapi juga pada waktu sang tuan itu tidak ada atau tidak melihatnya. Dalam konteks ini, kebaikan atau kejahatan si hamba dikaitkan dengan sikapnya terhadap sesama hamba. Kebaikan seorang hamba itu dinilai bukan semata-mata terhadap aktivitas pekerjaan, tetapi terhadap relasi dengan sesama. Maka kesetiaan seorang hamba dan juga dapat diandalkan hanya bisa dinilai jika hamba atau jika tuan dari hamba itu tidak ada di tempat atau tidak melihatnya, tapi dia tetap setia dengan tanggung jawabnya. Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, marilah kita periksa dan sadari diri kita masing-masing. Kira-kira peran nyata apa dalam hidup kita sebagai hamba, dan kira-kira peran kita itu berada pada kategori yang mana? Apakah kita sungguh-sungguh telah mengabdi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi pelayan sesama, masyarakat, dan keluarga? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam pelayanan kita? Atau mungkin kita malah menempatkan diri kita lebih tinggi dari mereka yang kita layani? Mungkin juga kita mengaku diri sebagai hamba, padahal mungkin kelakuan dan mentalitas kita adalah seorang raja. Mungkin juga kita mengaku diri sebagai abdi, tetapi selalu minta untuk dihormati. Teks Injil hari ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa seorang murid Tuhan pasti akan menyadari Tuhan sebagai sumber dan pemilik hidupnya, serta mengembangkan mental hamba yang positif, yaitu setia berjaga dan selalu waspada. Dia meyakini bahwa sang majikan atau Tuhan sendiri memiliki hak penuh atas hidupnya. Dia juga meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Maka dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya, seorang hamba akan sepenuh hati dan tenaga
memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan demikian, ia menjadi hamba yang bertumbuh, dan dengan sendiri tuntutan kepadanya semakin besar pula. Maka itu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, tetaplah waspada dan ingatlah selalu bahwa Anda mempunyai Yesus Kristus yang mengasihani Anda, dan Dia menginginkan agar Anda mengalami kemenangannya dan mencicipi sukacita sejati pada waktu Dia kembali kelak. Semoga Tuhan menemukan kita sebagai hamba yang setia dan tetap berjaga dengan pelita yang menyala, dengan persiapan minyak yang penuh dan tidak terbatas. Semoga Tuhan membantu kita sampai ke sana. Amin. Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, marilah kita berdoa sebelum kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwasanya Engkau memperhatikan hidup kami, bahwasanya Engkau membuka mata kami untuk tetap berjaga menanti kedatangan-Mu dengan sikap hidup kami yang baik. Tolonglah kami, semoga kiranya pesan Injil-Mu hari ini menguatkan kami untuk senantiasa berjaga dan waspada dalam nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh aktivitas kita hari ini, seluruh anggota keluarga kita senantiasa dilindungi bimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan harian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.